Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Semoga teman-teman semua selalu berbahagia karena sudah liburan panjang dan setelah merayakan hari raya Lebaran, liburan panjang, kumpul keluarga, melepas kerinduan. Nah, dan minggu hari Senin besok mulai aktivitas kembali, aktivitas normal kembali. Oke teman-teman, kurang lebih sebentar lagi kita akan memasuki hari raya lagi, yaitu hari raya Kurban. Hari raya Kurban ini menjadi, kalau di kalangan masyarakat peternak kambing domba Indonesia, ini akan menjadi gongnya, biasanya akan menjadi gongnya, akan menjadi puncaknya dari sekian waktu beternak nanti jualnya di hari raya Kurban. Nah, hari raya Kurban ini tentu saja mengundang atensi, mengundang perhatian yang sungguh sangat luar biasa ya. Bahkan banyak bermunculan para peternak dadaan atau para pedagang kambing, domba, sapi, kerbau dadaan. Nah, seperti itu. Nah, artinya potensinya luar biasa karena Indonesia adalah negara eh, dengan populasi masyarakat yang memeluk agama Muslim, agama Islam terbesar di dunia. Jadi kebutuhan untuk hewan kurban memang tinggi. Nah, bagi peternak yang baru ngawali ternak atau baru mau beternak, pasti pengen banget memaksimalkan momen ini. Akhirnya memilih jalur lah penggemukan. Nah, oke teman-teman. Pada video kali ini saya mau sharing aja ya teman-teman. Sharing aja mengenai pertanyaan-pertanyaan basic, pertanyaan-pertanyaan basic yang dilontarkan oleh para netizen, para komentator, para teman-teman semua di channel ini mengenai seputaran penggemukan. Nah, mengenai seputaran penggemukan kambing maupun domba. Jadi ini adalah rangkuman pertanyaan-pertanyaan yang saya coba ingat-ingat teman-teman. Nanti jawabannya seperti apa, ini versi saya ya, versi saya. Oke, saya mulai dari hal-hal yang paling sederhana aja teman-teman. Pertanyaannya biasanya seperti ini: lebih enak menggemukkan kambing atau menggemukkan domba gitu. Nah, jawabannya adalah kurang lebih sama. Artinya mau menggemukkan kambing atau mau menggemukkan domba itu kurang lebih sama, karena kambing dan domba adalah hewan ruminansia yang pakan pokoknya kurang lebih sama, yaitu hijau-hijauan. Kemudian pakan tambahannya kurang lebih juga sama. Pakan-pakan tambahan itu adalah limbah-limbah yang berasal dari industri pertanian, industri perkebunan ataupun industri pangan. Misalnya ya ampas tahu, kulit kedelai, tumpi jagung, mungkil sawit, ampas kelapa, onggok singkong dan sebagainya. Jadi kurang lebih sama. Enak mana? Ya sama aja lah, sama-sama enak kalau pakannya siap. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, di tempat saya eh, potensinya apa gitu, kambing atau domba. Nah, bagi teman-teman pemula harus melakukan survei dulu, entah ke masyarakat sekitar, entah ke saudara sekitar, entah ke panitia masjid, untuk mengetahui kira-kira lebih laku
atau permintaannya itu lebih banyak kambing atau domba yang nantinya akan menjadi sebuah keputusan teman-teman fokusnya di mana. Karena gini, ada beberapa daerah yang lebih laku untuk kambing, ada beberapa daerah yang lebih laku untuk domba. Ada beberapa daerah yang ternyata mau kambing mau domba sama aja. Nah, ini teman-teman harus pinter-pinter memposisikan diri. Jangan sampai di daerah teman-teman itu lebih laku domba, tapi teman-teman mendatangkan atau menggemukkan banyak kambing. Nah, nanti akan lebih ekstra dalam memasarkan produk hewan ternaknya. Oke. Terus pertanyaan ketiga adalah eh, usia yang ideal itu berapa untuk digemukkan? Nah, jadi gini, usia yang ideal menurut saya adalah yang di atas 8 bulan. Di atas 8 bulan itu ideal untuk digemukkan. Kalau di bawah 8 bulan itu masih agak berat. Kok bisa mas nggak 1 tahun gitu. Nah, karena kalau domba itu di atas 6 bulan dia udah syar'i. Tapi kalau kambing itu di atas 1 tahun. Nah, yang ideal banget minimal 1 tahun teman-teman. Jadi gini, kalau menggemukkan 1 tahun itu usia 1 tahun maka secara syar'i dia sudah masuk. Yang kedua sudah terseleksi dari alam bahwa langsung terlihat struktur tulangan badannya bagus atau tidak. Kalau struktur tulangannya bagus, artinya teman-teman tinggal memperbaiki gizi si kambing dombanya, sehingga dalam kurun waktu 2 bulan atau kurun waktu sampai hari H kurban, itu nanti bisa gemuk gitu. Nah, tapi kalau struktur tulangannya itu sudah kurang bagus, jadi walaupun nanti gemuk, namun secara tampilan fisik kurang menarik. Nah, ini teman-teman. Ini untuk usia. Jadi paling ideal adalah 8 sampai 12 bulan. Kalau memungkinkan ya langsung yang 1 tahunan lah gitu. Kalau memungkinkan. Nah, ini memang wah Mas kalau yang usia segitu kan harganya udah tinggi. Nah, ini pinter-pinternya teman-teman semua mencari sumber bahan yang mau digemukkan. Nah, gitu. Jadi entah bisa belusuan ke kampung, belusuan ke peternak-peternak di perbukitan dan sebagainya, gitu. Oke, pertanyaan keempat ya. Eh, apa saja pakan untuk penggemukan kambing maupun domba? Oke, teman-teman. Nah, kalau usianya sudah pas, kemudian maksudnya sudah pas untuk digemukkan, terus kemudian yang menjadi topik selalu dipertanyakan adalah pakannya. Nah, ingat ya teman-teman, kambing domba adalah ruminansia ya, artinya pakan pokoknya adalah pakan hijauan. Nah, pakan hijauan ini menjadi pakan pokok yang akan memastikan kesehatan dan pertumbuhan si kambing dombanya akan optimal. Nah, pakan hijauan ini untuk penggemukan harus bervariasi. Itu hukumnya wajib, harus bervariasi, harus lebih dari kalau bisa lebih dari 10 jenis pakan hijauan. Ini yang menjadi pakan utamanya. Nah, apa saja pilih yang ada kandungan seratnya, maksudnya pilih yang kategorinya nasi dan perbanyak yang kategorinya lauk. Misalnya yang kategorinya nasi, teman-teman pilih rumput yang produktivitasnya tinggi. Contohnya ada rumput pakcong, ada gama umami, ada apa ya, sansibar dan sebagainya. Karena apa? Karena teman-teman dikejar waktu. Jadi harus cari rumput
yang produktivitasnya tinggi. Jadi ngaritnya cuma sebentar sudah dapat banyak. Oke, ini nasinya. Terus untuk lauknya teman-teman harus prepare dulu jenis-jenis lauk dengan kadar kandungan nutrisi yang tinggi. Misalnya indigo vera, terus daun kaliandra, terus daun gamal, terus daun pisang, daun singkong, daun alpukat, daun nangka, daun beringin, daun kelengkeng, daun mangga, dan sebagainya. Artinya ada jenis-jenis daun yang memang sengaja ada jenis-jenis pohon yang menghasilkan daun yang sengaja teman-teman budidayakan khusus untuk makan. Nah, ada juga jenis-jenis daun di sekitar kita yang itu sifatnya limbah dari pemangkasan. Nah, ini teman-teman harus memastikan sehingga ketemu rumus minimal per hari 1 nasi dan 3 lauk. Dan tiap hari lauknya berganti. Jadi misalnya menunya hari ini rumput pakcong, terus kemudian daun sengon, daun mahoni, daun indigo vera gitu. Itu sudah 4. Atau misalnya ketambahan daun pisang, daun pepaya. Nah, itu semakin bagus. Semakin bagus, teman-teman. Terus ini harus dimaksimalkan benar-benar, soal pakannya. Nah, ini pakan utamanya ya. Terus ada lagi pakan tambahannya. Pakan tambahannya silahkan teman-teman upayakan apa yang ada di sekitar teman-teman. Nah, mengingat soal faktor usia, karena usianya sudah di atas 1 tahunan lah gitu, itu teman-teman tinggal banyak-banyak memasukkan jenis pakan dengan kandungan karbohidrat tinggi, energi tinggi gitu. Contohnya singkong atau talas atau nangka, nangka muda gitu. Ini yang karbohidratnya tinggi. Wah, enggak ada mas. Oke, misalnya kasih bekatul, kasih ampas tahu. Nah, kasih jagung. Nah, ini yang memang gizinya tinggi untuk pakan tambahan. Nah, karena pakan tambahan ini memang tidak murah, maka teman-teman harus pinter-pinter untuk memposisikannya. Jadi kalau hanya memburu nafsu, maka teman-teman akan hanya akan membeli yang instan-instan. Misalnya dikasih pakan kleci sama brand Polar gitu. Wah, itu harganya lagi luar biasa banget itu. Kalau teman-teman melakukan penggemukan 100 ekor aja, wah, jebol kantongnya. Tapi kalau teman-teman cuma menggemukkan 5 ekor, ya nggak berasa. Tapi hasilnya udah rugi, ya kan gitu. Karena over budget. Oke teman-teman, itu tadi ya pakannya ya. Ada lagi catatan adalah kalau teman-teman waktu penggemukannya itu pendek, maka pakannya disarankan menggunakan yang jenis pakan yang sifatnya kering. Hijauannya pun hijauan yang kering, misalnya kangkung kering, terus kulit kacang hijau, kulit kedelai, terus nanti bahan pakan tambahannya pun kering, misalnya bungkil sawit, kulit kopi, kemudian pekatul, konsentrat, segala macam. Kenapa kok kering? Supaya percepatan serapan nutrisinya bahan pakan tadi ke ternaknya lebih cepat. Memang momen-momen seperti ini bahan pakan kering harganya memang naik gitu. Konsekuensinya itu teman-teman. Oke. Terus pertanyaan berikutnya adalah apa ya? Soal pengumumannya. Oh ya, ini hari kemarin ada yang WA saya seperti ini. Mas, kalau penggemuan itu apakah harus minumannya tiap hari dikasih probiotik EE4? Nah, kebetulan
beliaunya kemarin menyebutkan merek itu. Karena di YouTube itu bilangnya kalau mau penggemukan tiap hari harus dikasih EM4, harus dikasih tambahan molase. Kadang-kadang malah ada yang bilang pemberiannya banyak aja biar cepat gemuk gitu. Nah, logikanya gini teman-teman. Logikanya gini. Sorry teman-teman. Kemarin karena ada pelatihan di kandang, saya ngisi, kemarin kebanyakan ngerokok. Nah, probiotik itu sifatnya membantu pencernaan, bekerja. Kalau pakan teman-teman, pakan ternaknya teman-teman itu sudah bagus, maka pencernaannya pun bekerjanya akan ringan. Tapi kalau pakan teman-teman itu seratnya terlalu kasar, misalnya kebetulan hijauannya dikasih jerami gitu, nah maka itu butuh bantuan berupa probiotik tadi. Nah, kalau ibarat kata manusia seperti ini teman-teman, kalau kita sehat, kita kan tidak perlu minum probiotik mereknya Yakult gitu. Tapi kalau kita kurang sehat atau kita posisinya makannya ngawur, makannya banyak junk foodnya, maka idealnya pencernaan kita dibantu oleh Yakult gitu. Nah, bagaimana penggunaan molase? Molase itu adalah tetes tebu yang kandungannya banyak kadar gulanya, banyak glukosanya. Apakah bagus diberikan tiap hari? Ya, sedang-sedang aja lah pokoknya. Ya secukupnya. Saya tidak memberikan saran untuk memberikan molase setiap hari ya, supaya tidak over gitu. Jadi dari bahan pakan hijauan tadi pun sudah ada kandungan gulanya kok gitu. Jadi kalau mau memberikan probiotik, berikanlah ketika di awal penggemukan. Jadi katakanlah tiap hari selama 5 hari berturut itu dicekoki probiotik. Kalau sudah 1 tahun ya dikasih 5 mili, 5 mili per hari selama 5 hari. Fungsinya untuk memperbaiki pencernaan awalnya teman-teman. Nah kemudian untuk membangkitkan semangatnya, tempat minumnya dikasih molase sedikit boleh, atau dikasih gula sedikit, itu di 5 hari pertama saja. Selebihnya monggo terserah panjenengan, tapi menurut saya tidak ideal kalau diberikan setiap hari. Nah, kemudian soal kandang teman-teman. Kandang yang bagaimana sih Mas yang bagus untuk penggemukan? Jawabannya adalah kandang yang nyaman. Kandang yang nyaman. Kandang yang nyaman itu yang memang benar-benar nyaman untuk kambing domba yang sedang digemukkan. Artinya di kandungan kandungan kok kandungan. Artinya gini teman-teman, suhu udaranya harus ideal. Dia tidak boleh terlalu panas dan dia jangan sampai kepanasan, jangan sampai merasa nggak nyaman. Jadi harus ketemu suhu ideal. Suhu idealnya ngukurnya gimana? Teman-teman masuk ke dalam kandang terus nanti merasa silir angin sepoi-sepoi, teman-teman ngantuk, nah itu ideal. Terus jangan terlalu padat kandangnya teman-teman. Jangan terlalu padat sehingga hanya untuk jalan aja udah senggolan angel gitu, sulit. Janganlah. Ya bikin longgar aja. Terus mau kandang sekat atau kandang koloni monggo, itu tergantung kesukaan masing-masing. Tapi kalau kandang sekat, usahakan sekatannya juga jangan terlalu sempit teman-teman. Posisikan kambing dombanya masih bisa bergerak muter lah gitu badannya, supaya mereka juga bahagia.
Kalau mereka bahagia, maka secara logis mereka akan teman-teman, mereka akan cepat gemuk gitu. Nah, terus apalagi ya? Biar nggak kelamaan videonya, nanti saya teruskan di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini tadi enam pertanyaan dan jawaban mengenai seputaran pengemukan kambing domba, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.